Jadi, gue jujur aja ya, gue tuh udah tahu lah ada keberadaan Wicked ini dari agak lama, dari terutama dari musikal Broadway-nya. Tapi gue jujur ya, baru antusias banget ya sama Wicked karena ada Ariana Grande. Jadi dari situ aja udah biased ya. Gue pribadi selalu skeptis anaknya setiap ada adaptasi alih wahana apapun, terutama kalau misalkan dari musikal Broadway ke film. Meskipun memang ada beberapa contoh bagus di mana film itu bisa lebih baik daripada karya Broadway-nya. Seperti contoh misalkan Chicago. Chicago untuk Broadway-nya itu atau musikalnya itu terasa lebih simplistis daripada Chicago di film. Chicago di film menurut saya pribadi, mewah banget dengan 2 set penjara dan di bayangan yang glamor, yang cukup kontras, itu penggambarannya sangat oke. Dari situ aja adaptasinya udah bagus banget. Dan menurut saya, untuk Wicked, meskipun emang sih ya nonton musikalnya dari YouTube ya, belum nonton langsung banget gitu. Baik di Singapura ataupun negara lain yang udah pernah menayangkan Wicked, menurut saya Wicked, tapi ini konteksnya saya belum nonton langsung ya. Wicked, baik Wicked yang Wicked dan Wicked for Good itu punya potensi untuk bisa seperti Chicago. Jadi filmnya terasa sebagai adaptasi yang berhasil, baik dari cast, dari keaktorannya, pemilihan aktor. Menurut saya jujur pemilihan aktornya sampai di Wicked for Good itu pas sekali. Meskipun sayang ya, ini menurut saya aja Michelle Yeoh entah kenapa saya nggak tahu gimana, tapi dengan proses yang lama itu harusnya vokalnya lebih menyala sih, tapi nggak tahu ya, namanya juga proses syuting. Dan apalagi melihat Jeff Goldblum yang mungkin runtime-nya bukan runtime, apa sih, screen time-nya tidak selama Michelle Yeoh, tapi masih lebih memorable, masih ada melodi lah dalam nadanya. Itu kita kalau ngomongin vokal. Terus kalau misalkan kita ngomongin tokoh-tokoh utamanya seperti Glinda dan Elphaba, itu mah nggak usah ditanya ya. Cynthia Erivo dan apalagi My Diva, Ariana Grande. Itu itu nggak usah ditanya ya, untuk soal vokal mantep lah. Bahkan ini menurut saya dengan terutama sih pemilihan casting yang oke, terus untuk adaptasi yang bisa dibuat tidak hanya bagus secara visual, tapi juga kompleks secara cerita, itu bisa sekali lagi membuat Wicked ini punya potensi seperti Chicago. Jadi bisa lebih boom daripada play musikalnya yang emang udah oke banget. Bersama Idina Menzel dan Kristen Chenoweth yang vokalnya luar biasa gelegar banget. Mantep dah, gitu. Terus bahkan kalau kita ngomongin tokoh-tokoh pembantu, kayak misalkan Fiero, terus Jonathan Bailey, atau Buck, Ethan Slater, atau Nesta Rose gitu kan. Itu vokalnya juga mantep. Apalagi nggak bohong Ethan Slater sih. Ethan Slater di Wicked for Good terutama bisa memperlihatkan vokal yang sangat powerful, yang emang nggak bohong, dia tuh alumni Broadway, alumni musikal. Emang kalau udah terlatih di musikal, biasanya baik nari, baik aspek acting, dan apalagi nyanyi itu udah nggak usah ditanyakan lagi ya. Makanya di seperti yang saya bilang sebelumnya ini paket lengkap untuk keaktoran. Terus bagian visual juga jangan tanya. Nah, untuk cerita, cerita dari Wicked for Good ini diangkat terutama dari Act 2 Wicked yang versi musikal. Ini mungkin agak spoiler dikit, tapi Wicked Act 2 dari
musikalnya itu tuh emang cerita aslinya cukup rushed, cukup terburu-buru, kayak masih ada beberapa plot hole yang sebenarnya mungkin bisa ditelusuri atau bisa dijawab. Cuma entah kenapa, menurut saya dan menurut tidak sedikit banyak tidak sedikit orang juga, Wicked Act 2 ya, yang musikal, di mana yang Wicked for Good ini emang banyak mengambil dari Act 2, itu tidak terlalu berkesan untuk banyak orang. Apalagi kalau kita ngomongin lagu-lagunya. Di Act 1 ada Defying Gravity, atau di Wicked, yang pertama Wicked film ya, yang pertama, ada Defying Gravity, ada The Wizard and I, ada bagian pertama kan, No One Mourns the Wicked. Wah itu semua heboh, semua bisa menyanyikan gitu. Tapi untuk yang kedua, karena mungkin selain secara vokal juga tidak se-pop Act 1, tapi secara cerita juga mungkin konteksnya agak berat mungkin ya untuk diikuti. Jadi tidak se-memorable yang pertama secara umum untuk lagu-lagunya. Namun dengan kekurangan-kekurangan itu, dengan rush-nya cerita, penceritaan, dengan lagu-lagu yang tidak se-memorable X1 atau Wicked yang dirilis tahun 2024 yang film, menurut saya ini adalah sebuah thriller sih, thriller musikal yang politis, yang buat saya cukup menikmati. Saya ingat di bagian awal-awal ketika tokoh Oz yang diperankan Jeff Goldblum mencoba merayu Elphaba, Cynthia Erivo untuk join ke grup mereka gitu, untuk masuk ke tim Oz. Terus abis itu ada Glinda ikutan nyanyi juga di Wonderful sambil kayak ngajak alus, "Ayo join bareng kita, we're gonna be wonderful." Kurang lebih seperti itu. Itu dari situ aja udah kayak, wow, so political. Dan apalagi di bagian Wonderful, kalau di musikalnya yang nyanyi hanya Oz dan Elphaba. Tapi kalau di film yang nyanyi adalah Oz, Elphaba, dan Glinda. Gak ada yang salah dari itu, karena di musikal menurut saya emang kayak pengen diperlihatkan hubungan intens gitu, hubungan sebuah apa ya, sebuah koneksi yang mungkin tidak terlihat tapi kelihatan kok mereka tuh bisa deket antara Oz dan Elphaba. Kalau saya spill nanti jadi spoiler banget. Tapi kalau di film, ini lebih kena sih di saya karena dengan adanya Glinda yang ikut nyanyi juga di lagu Wonderful ini, secara nggak langsung memperlihatkan kalau Elphaba akan lebih mudah dirayu kalau misalkan Glinda juga ikut merayu Elphaba. Makanya juga ikut nyanyi kayak ngulang lagi, "Unlimited, together we're unlimited." Itu nyanyi ulang lagi di bagian Wonderful-nya si Glinda ke Elphaba, itu kayak menurut saya megah, tapi di sisi satu kalau kita ngomongin cerita, wow, wow ini kayak ibaratnya ya, si Elphaba tuh udah jadi oposisi pemerintah, terus si Oz dan Glinda yang ada di pemerintah berusaha untuk ngajak si Elphaba itu join, "Ayo join koalisi aja," gitu. Dan itu lebih kerasa sih emang ketika Glindanya ikutan juga gitu, karena kan di luar "perpolitikan" tanda kutip ini si Glinda dan Elphaba emang temenan kan, ikrip banget, sistership, sisterhood, seperti itu. Nah itu kan kita membahas beberapa perbedaan. Terus dan aspek politiknya. Terus bagaimana juga si Oz sama Elphaba itu udah janjian gitu kan, "Nanti kalau gue maunya A, kalau misalkan lo B," gitu. "Oke setuju." Tapi ternyata si Oznya ingkar janji dan akhirnya marah gitu kan si Elphaba-nya. Dari situ aja kayak kita udah melihat, wow, so political. Walaupun emang dari awal, dari berbagai interpretasi, multi interpretasi, musikal Wicked ini ya emang sangat politis sih sebenarnya.
Kayak misalkan gimana hewan-hewan ini yang tadinya boleh berbicara dibungkam. Sorry ya, tapi kalau saya keinget keinget seperti zaman Perang Dunia II di Jerman. Sorry banget itu sangat mengingatkan itu. Terus bagaimana beberapa bangsa itu dibodoh-bodohi sama penguasanya. Kayak itu bukan yang paling benar, tapi selama rakyat bisa dibodohi dan nurut, ya udah dilakukan aja. Dan itu mengingatkan saya sama negara yang saya kenal banget. Makanya meskipun rushed ya, meskipun memang mungkin setidaknya sampai saat ini lagunya tidak se-memorable, tidak seberkesan yang pertama, tapi cerita yang intens ini, ya ampun. Wah, oke sih. Emang build up-nya agak lama dikit ya, dan sayangnya di akhirnya juga agak cepet. Kalau misalkan build up-nya lama, di akhirnya agak lama, mungkin saya akan lebih menikmati, tapi nggak masalah juga sih. Overall saya sangat menikmati, tapi secara keseluruhan filmnya, ini tuh kayak ibaratnya lurus, datar, naik dikit, datar, langsung breng! Syok sih, syok banget. Dan apalagi adegan pamungkas antara Glinda dan Elphaba dan itu ternyata banyak improvisasi dari naskah, dari musikalnya yang sangat berkesan dan itu kayak menurut saya bisa rewriting cerita Wicked yang telah dialihwahanakan ke film ini. Kalau misalkan di musikal terasanya A, di film ini akan terasa seperti ABCD. Karena mungkin terbantu juga ya kalau film tuh bisa multi multi angle ya kan, bisa fokus gitu dengan shot close up. Jadi lebih kayak, lebih, uh, nyesek. Tapi mungkin karena saya juga belum nonton musikalnya secara langsung kali ya. Tapi menurut saya Wicked for Good ini adalah adaptasi musikal yang sangat oke. Ini alih wahana yang mantap, tetap setia dengan musikalnya, tidak dengan novelnya, tidak, dengan musikalnya, tapi bisa memberikan warna-warna baru yang masih sejalan dengan musikal, tapi membuat cerita lebih menarik. Intinya, saya pribadi akan nonton Wicked lagi sampai saya bosan, sampai turun layar, karena saya udah nonton yang pertama, saya akan nonton lagi. Dengar-dengar sih bukan denger-denger, atau feeling saya sih di tontonan kedua ini saya akan lebih meresapi ceritanya, dan setiap lirik lagunya juga. Terus ngomongin lirik lagu, terjemahan dari Wicked for Good ini, lagu-lagunya ya terutama itu mantep banget menurut saya. Karena banyak teksnya itu berima dan bahkan mungkin bisa dinyanyikan juga. Dan untuk menerjemahkan lagu ya, apalagi sampai berima itu bukan sebuah tugas yang mudah, sama sekali tidak. Sulit, apalagi saya juga penerjemah lepas gitu di beberapa situasi itu susah banget coy, nggak bohong. Jadi saya sangat apresiasi penerjemah dari Wicked for Good yang menerjemahkan subtitle dan juga liriknya. Saya tahu orangnya, saya sampai udah ngomong ke orangnya, "Ini bagus banget," gitu. Saya mau sebut orangnya ya, tapi dia aja nge-wave nama dia dari translator kredit, makanya saya nggak sebut, tapi bisalah ditebak siapa. Ya, tahulah spesialis bioskop. Itu aja sih dari saya. Kalau misalkan teman-teman emang penggemar musikal atau penggemar Ariana Grande juga seperti saya, terus mungkin penggemar drama politis dan telah menonton Wicked yang tahun 2024, ini akan bisa cukup dinikmati sih, cukup seru. Seru banget malah. Saya sih sampai nangis ya, karena saya sangat invested dengan Glinda dan Elphaba secara pribadi. Kayak mereka deket banget. Ah, keinget. Tapi kalaupun nggak suka, ya nggak apa-apa lah, nonton aja gitu. Nggak masalah kok.
kayak menikmati keindahan visual yang diperlihatkan oleh tim John M. Chu, terus dengan vokal-vokalnya meskipun tidak semua aktornya bisa bernyanyi dengan wow, tapi mayoritas wow banget. Oke Paul untuk penyanyian lagunya dan itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan rambling saya terkait Wicked for Good. Gimana kalau menurut teman-teman? Kalian suka kah? Atau kalian tidak suka? Share aja di kolom komentar. Dadah.